Jadi ceritanya saya lagi belajar copywriting dari Kang Dewa Eka Prayoga ya. Wow. Dan di salah satu e-booknya bilang kayak gini. Menurut penelitian bahwa di Amerika 80% orang membeli koran karena tertarik dengan headline dalam cover depan koran tersebut. Terus ada lagi nih, ada penelitian yang menarik juga bahwa ternyata orang memutuskan membeli sesuatu bukan dari apa yang mereka suka, melainkan dari kalimat utama atau headline dari produk tersebut. Berarti headline penting banget ya. Tapi bener gak sih headline bisa begitu ngaruhnya ke iklan kita? So untuk uji klaim ini nih teman-teman, mending kita tes saja. Kita bikin 2 campaign yang sama, barang yang ditawarin sama, adsetnya sama, video iklan juga sama. Yang beda cuma headline-nya aja. Headline yang satu pakai kaidah copywriting, nah yang satu lagi ya normal-normal aja. Kita lihat gimana hasilnya ya. Dan sebenarnya gimana sih cara bikin headline yang sesuai kaidah copywriting menurut Kang Dewa Eka Prayoga biar bisa lesatin penjualan kita melalui iklan Facebook Ads. Lihat video ini sampai habis ya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa juga untuk tulisin produk yang kamu jual saat ini. Nanti kita obrolin gimana bentuk headline yang sesuai dengan kaidah copywriting untuk produk kamu ya. Tulis aja di kolom komentar. Yuk dicoba. Ngiklan bisa ningkatin penghasilan kamu berkali-kali lipat, asal tahu cara kerjanya. Nah, untuk kamu yang saat ini mau mulai bisnis online dengan ngiklan, atau kamu yang udah punya bisnis nih dan mau scale up bisnisnya dengan ngiklan tapi bingung harus kayak gimana, yuk kita ngobrol dan sharing-sharing. Cukup masuk ke website mahirngiklan.com dan klik tombol chat saya. Nanti kita bisa atur online meeting untuk bahas bisnis teman-teman nih. Tenang aja, nggak ada biaya apapun kok. Saya tunggu ya. Oke, jadi campaign yang dibuat adalah untuk jualan jaket ini ya. Dan udah bikin landing page juga. Sekarang kita masuk ke Ads Manager. Create campaign, goals iklan bukan conversion. Tapi kita karena kita nih nggak ngarep ya ada penjualan. Kita hitung dari trafficnya aja. Goals kita buat untuk traffic. Nama campaignnya test headline 1. Adset namain aja headline testing. Ads kita namain testing aja lah. Terus masuk ke bagian adset, destinationnya kita buat ke website, daily budget 25.000 per hari, kita tes untuk 4 hari. Detail targeting kita set interest hiking equipment yang simpel-simpel aja, manual placement untuk di Facebook aja. Optimization iklannya untuk link klik. Untuk creative ads-nya kita pakai video ya. Upload videonya, nah headline-nya kita bikin dulu yang nggak pakai kaidah copywriting. Misalnya kayak gini, jaket keren, anti air, kualitas premium. Dan nggak usah pakai description, karena kita mau ngetes headline-nya aja ya. Website URL, isi landing page yang udah dibuat, call to action-nya, get offer. Udah selesai, publish. Dan udah jadi satu campaign. Campaign satu lagi kita tinggal copy aja dari campaign yang pertama. Tinggal edit headline-nya yang sesuai dengan kaidah copywriting. Misalnya, jaket ternyaman untuk kamu para pendaki gunung. Ini namanya claim headline ya. Yang lainnya gak usah diganti dan publish. Ya, kira-kira gitulah ya campaign untuk testingnya. Sekarang kita lihat dashboard iklannya hasilnya kayak apa. Dari 2 adset yang sudah kita set up, yang bagian atas ini yang headline testing pakai copywriting dan di bawah yang bagian bawah ini headline testing tanpa copywriting. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman. Dari impressionnya sebenarnya sama mirip-mirip, yang pakai copywriting 14.137 dengan yang impression yang tanpa copywriting ini 13.426. Cuma dari hasil klik nih yang menurut saya cukup signifikan. Untuk yang pakai copywriting dia ada 991 klik all ya. Bukan hanya klik link, tapi saya pakainya yang klik all. Kemudian di headline testing yang tidak pakai copywriting ada 431, total 1422. Jadi hasil klik ini bisa menghasilkan 2 kali lipat ya. Dan kemudian bisa kita lihat dari CTR-nya atau click through rate-nya, si headline testing pakai copywriting dia ada di angka 7,01%. Ini cukup tinggi menurut saya teman-teman, karena benchmarknya ada di angka 5% ya. Kemudian headline testing tanpa copywriting ada di 3,21%. Nah, yang cukup menarik juga di sini untuk harga CPC-nya. Untuk yang pakai copywriting dia ada di harga Rp121 per klik. Kemudian kalau yang tanpa copywriting ada di 234 per kliknya. Dan amount spend-nya untuk yang copywriting ini habis budget 119.000 sekian. Kemudian untuk yang tanpa copywriting dia habis 100.854 ya. Nah, hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ternyata untuk headline testing dengan copywriting, yang headline-nya pakai copywriting maksudnya, ini jauh lebih bagus performa ikannya. So, ternyata benar ya, headline ngaruh banget sama performa iklan yang kita buat nih teman-teman. Jadi, lain kali kamu mau bikin iklan nih, pikirin dulu headline-nya ya. Terus gimana dong headline yang sesuai dengan kaidah copywriting? Oke, di course-nya Mahir Copywriting Kang Dewa Eka Prayoga ada 12 pola headline yang bisa kita pakai teman-teman. Tapi sekarang kita bahas 5 pola headline aja ya, supaya nggak kepanjangan videonya. Dan untuk kalian yang mau lebih dalam ningkatin hasil penjualan dengan ilmu copywriting ini, bisa ikut course-nya Kang Dewa Eka Prayoga. Linknya ada di kolom deskripsi dan pin komentar
komentar. Oke, pola pertama headline namanya question headline. Headline jenis ini gunain pertanyaan pada audiens agar mereka jawab dalam hatinya. Headline ini fungsinya untuk bangun awareness, brand, dan kedekatan dengan pembaca. Dalam menuliskannya nih, teman-teman harus gunain pertanyaan terbuka agar pembaca bisa jawab ya atau enggak, atau sudah atau belum, atau bisa atau nggak bisa, dan lain sebagainya. Jangan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, tapi pertanyaan tertutup kayak tadi. Misalnya nih, sudah cek Tokopedia belum? Toh, misalnya lagi, ini jaket yang sedang viral, kamu sudah punya belum? Yang kayak gitu. Atau lagi misalnya, sudah tahu gimana cara kurus tanpa olahraga? Ya, kurang lebih seperti itu sih, question headline. Jadi bikin pertanyaan seputar produknya teman-teman. Nah, next pola headline kedua namanya comment headline. Headline jenis ini gunain kalimat perintah atau ngajak orang untuk melakukan sesuatu. Contoh, yuk turunkan berat badanmu dengan cara ini. Atau, segera upgrade laptop lamamu dengan ini. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Ngajak poinnya. Terus pola ketiga namanya claim headline. Penulisan claim headline ini kita ngaku nih teman-teman. Teman-teman ngaku, klaim atau nyatain sesuatu secara sepihak. Bisa juga untuk produk kamu yang dengan merasa paling atau nomor satu. Contohnya nih, jaket ternyaman untuk kamu yang suka naik gunung. Ini kan ngeklaim ya. Misal lagi, suplemen terampuh untuk menurunkan berat badan. Kayak gitulah ya, kita bikin self proclaim aja untuk produk yang kita jual kayak gitu. Nah, lanjut pola keempat namanya UNI headline. Headline jenis ini gunain kalimat saya dan Anda atau kamu yang seolah-olah kamu ini sedang ngomong langsung dengan pembaca. Jadi kita kayak lagi ngomong aja sama pembaca kita atau audiens kita. Misal, contoh, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya menurunkan berat badan hingga 15 kg dalam waktu 1 bulan tanpa diet. Atau misal lagi, saya akan bagikan strategi penjualan yang selama ini saya rahasiakan kepada Anda. Mau? Jadi ada UNI-nya, gitu sih kurang lebih. Nah, pola terakhir namanya curiosity ya bacanya. Oke, curiosity headline. Jadi pola yang paling saya suka nih sebenarnya. Headline jenis ini digunain untuk bikin orang lain penasaran dengan penawaran kita nih. Misal, apa rahasia copywriting agar iklan kamu dibaca banyak orang? Atau misal lagi nih, kayak gini. Bagaimana cara cepat dongkrak omset penjualan dalam 7 hari? Atau misal lagi nih, contoh satu lagi deh. Inilah cara menghasilkan uang lebih banyak hanya bermodalkan handphone. Semuanya bikin penasaran kan ya? Nah, itu dia teman-teman 5 pola headline yang bisa teman-teman pakai pada saat ngiklan nih. Sekarang coba deh pikirin baik-baik dari 5 pola ini mana yang paling bisa teman-teman pakai untuk produk jualannya teman-teman. Terus tulis headline yang udah teman-teman bikin di kolom komentar. Nanti kita diskusin ya. Yuk dicoba.